sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dengan saya Rudi Susanto Sipahuta, guru PKN di SMP Negeri 1 Kota Sibolga. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Atau pernahkah kalian menyimak lagu nasional yang seperti ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Iya. Pada gambar dan juga video tersebut berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi kali ini ditujukan kepada siswa kelas 8 SMP atau MTS. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Jauh sebelum Indonesia merdeka, istilah atau kata Pancasila telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan terdapatnya istilah Pancasila pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan juga pada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada masa Kerajaan Majapahit, kata Pancasila berisi 5 larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat pada masa kerajaan itu. Apa saja 5 larangan itu? Yang pertama, larangan untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, larangan untuk mencuri. Yang ketiga, larangan untuk berjiwa dengki. Yang keempat, larangan untuk berbohong. Dan yang terakhir, yaitu larangan untuk mabuk atau minuman keras. Namun, secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu panca, artinya 5. Yang kedua yaitu sila, artinya sendi ataupun asas. Maka berdasarkan asal-usul katanya tadi, istilah Pancasila dapat diartikan sebagai 5 asas atau 5 sendi. Pada tanggal 1 Juni 1945, tepatnya saat berlangsung sidang BPU PKI yang pertama, Insinyur Soekarno kembali memperkenalkan istilah Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Puncaknya yaitu pada tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI yang pertama, Pancasila disahkan atau diresmikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Lalu, apa saja yang menjadi fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Sebenarnya, Pancasila memiliki banyak fungsi bagi bangsa Indonesia. Tetapi, pada pertemuan kali ini, saya hanya mengambil 5 fungsi Pancasila yang paling sering dibahas atau dijelaskan. Fungsi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana penjelasan kelima fungsi Pancasila itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, yaitu Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, di dalam hal ini, Pancasila berfungsi menjaga bangsa Indonesia agar tetap hidup di dalam jiwa Pancasila. Fungsi Pancasila yang kedua yaitu
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala hukum yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang keempat, yaitu fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, dalam hal ini, Pancasila berfungsi atau lahir dari kesepakatan bersama oleh rakyat yang pada saat itu diwakilkan oleh PPKI. Dan yang terakhir yaitu fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan. Di dalam hal ini, Pancasila memiliki fungsi, yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan materi kita pada kali ini, yaitu yang pertama, bahwa Pancasila sebagai dasar negara lahir dari kesepakatan bersama oleh rakyat yang pada saat itu diwakilkan oleh para The Founding Fathers melalui sidang PPKI yang pertama. Kesimpulan yang kedua, yaitu Pancasila pada dasarnya memiliki banyak fungsi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi di sini. Salam Rumah Belajar. Sampai berjumpa kembali.